I was really drunk, and I just remember laying there naked on the kitchen floor, and I just said to myself, like, I can no longer do this. This is not what's meant for me. And I think that was the turning point for me. Saat remaja, akhir pekan saya sangat kacau. Saya banyak berpesta dan membuat rencana. Saya akan memikirkan kartu identitas siapa yang akan digunakan dan pakaian apa yang akan dikenakan. Saya akan mulai dengan minum-minum sebelum pergi ke kota. Kesenangan itu akan berlangsung hingga sekitar pukul 4 atau 5 pagi di klub dan kemudian saya akan pergi ke pesta rumah sesudahnya. Saya sering bangun keesokan harinya dengan mabuk. Saya selalu berkonflik dengan perempuan dan mengalami kejadian di mana rokok dilemparkan ke arah saya. Akhirnya, situasi menjadi sangat berat, membuat saya menyadari bahwa perubahan itu perlu. Saya menggunakan alkohol untuk mengatasi emosi dan pengalaman yang sulit. Saya merasa tersesat dan tidak dapat menemukan tujuan hidup, tetapi ingin menjadi lebih baik. Dalam mencari jalan yang lebih baik, saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Musim panas sebelum masuk kuliah, saya bekerja di pusat panggilan. Salah satu rekan kerja saya, Halimah, beragama Islam. Saya memutuskan untuk berpuasa selama bulan Ramadan bersamanya, yang merupakan pengalaman pertama saya dengan Islam. Saat itu, saya tidak mempertimbangkan untuk memeluk agama apapun. Rasanya lebih seperti tantangan bagi diri saya sendiri, didorong oleh ego saya, yang meyakini bahwa saya sanggup berpuasa selama 30 hari. Saya mencoba berpuasa sambil tetap berpesta dan minum-minum. Saya merasakan perubahan sikap, menyadari harga diri mereka. Bulan pantang ini membawa perasaan tidak mementingkan diri sendiri dan rasa syukur, memberikan perawatan diri yang penting. Pengalaman ini membawa saya kepada Islam. Selama tahun pertama kuliah, saya mempelajari Islam dan berpikir untuk pindah agama. Saya bepergian dari universitas saya di Salford ke rumah orang tua saya di Huddersfield, merahasiakan ketertarikan saya pada Islam. Kemudian suatu hari, saya mengejutkan mereka dengan pulang ke rumah, mengenakan jilbab dan mengumumkan bahwa saya telah menjadi seorang Muslim. Orang tua saya terkejut dan tidak yakin dengan pilihan saya. Tetapi, mereka tidak merasa tidak senang. Mereka sering mengajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa saya membuat keputusan yang baik. Ayah saya menganggap saya terlalu ekstrem, dan saya menyadari sekarang bahwa saya tidak terlalu seimbang. Saya ingin mengikuti aturan dengan ketat tanpa memahami Al-Quran sepenuhnya. Saya ingin berkomitmen sepenuhnya dan percaya dengan apa yang saya lakukan. Pria tidak mengganggu saya lagi karena saya memakai jilbab. Saya menyingkirkan pakaian yang saya anggap tidak pantas dan mencopot kuku palsu saya. Saya mengganti nama saya di media sosial, menghapus banyak foto yang provokatif, dan membuat halaman Facebook baru untuk menyembunyikan masa lalu saya. Saya mulai berpikir bahwa pakaian barat saya tidak dapat diterima dalam Islam dan merasa tidak nyaman berada di sekitar orang-orang yang minum alkohol. Saya menghindari tempat-tempat dengan jenis kelamin campuran. Saya dulu merahasiakan perjalanan keagamaan saya dan tidak suka membicarakannya. Sekarang, saya sudah lebih santai tentang hal itu. Jika teman-teman ingin minum, itu pilihan mereka. Dalam komunitas Muslim, setiap orang punya pandangan sendiri tentang alkohol dan pakaian. Saya masih menyesuaikan gaya jilbab saya untuk menutupi lebih banyak jika saya tahu akan ada banyak pria di sekitar. Karena itu membuat saya merasa lebih nyaman. Saya bisa berjalan ke universitas tanpa dihentikan. Tidak seperti sebelumnya, ketika saya sering dihentikan oleh pria saat berjalan kaki sebentar. Saya masih kuliah ketika saya masuk Islam dengan mengucapkan syahadat.
Saya tidak merencanakannya sebelumnya, tetapi saya pergi ke Masjid Eccles di Salford dengan beberapa pertanyaan untuk sang imam. Setelah dia menjawab pertanyaan saya, dia meminta saya untuk mengulang sebuah kalimat, dan ketika saya melakukannya, dia mengucapkan selamat kepada saya karena telah menjadi seorang Muslim. Saya merasa terharu, tetapi senang, karena akhirnya saya mengambil langkah ini. Komunitas Muslim telah menerima saya dengan hangat, dan saya telah menjalin persahabatan yang langgeng melalui Islam. Sahabat-sahabat ini telah menunjukkan kepada saya makna persaudaraan yang sebenarnya. Kami berkomunikasi secara terbuka dan jujur, saling memberikan penghiburan di masa-masa sulit. Mereka adalah sistem pendukung terkuat saya, dan saya telah menyadari bahwa memiliki orang-orang yang tepat dalam hidup saya adalah hal yang benar-benar penting. Gagasan "you only live once" tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai saya, terutama jika itu mengarah pada pilihan yang buruk. Saya tidak selalu membuat keputusan yang tepat. Saya berjuang melawan kecanduan alkohol ketika saya merasa sedih di awal perjalanan saya. Namun, saya berhasil pulih dan membaik setiap saat. Sekarang, saya bahkan tidak merasa tergoda lagi, dan kemungkinan kambuh tampak jauh. Penting untuk diketahui bahwa membuat kesalahan tidak berarti saya tidak berdedikasi pada iman saya. Orang tua saya sangat mendukung dan bahkan pernah berpuasa bersama saya beberapa kali. Awalnya mereka khawatir saya akan berubah terlalu banyak. Tetapi, selama bertahun-tahun, mereka melihat bahwa saya masih orang yang sama, hanya saja lebih baik. Saya merasa lebih hormat, lebih damai, lebih baik kepada diri sendiri, dan lebih menyadari bagaimana tindakan saya memengaruhi orang lain. Ibu saya benar-benar menikmati tantangan dalam menemukan busana yang sopan untuk saya. Dia selalu menata gaya busana saya, dan teman-teman Muslim saya terkejut bahwa pakaian saya berasal dari lemari pakaiannya dan disesuaikan agar sesuai dengan gaya busana saya yang sopan. Saya kembali ke Greenhead Park di Huddersfield, tempat yang punya kenangan baik dan buruk. Kesehatan mental saya memburuk, yang membuat saya mencoba bunuh diri di sana. Minum terlalu banyak membawa saya ke tempat-tempat gelap. Setelah pengalaman buruk bangun tanpa busana di lantai dapur karena pingsan, saya sadar bahwa saya perlu berubah. Itu adalah masa yang sangat sulit bagi saya. Islam telah membantu saya selama masa-masa sulit. Islam mengajarkan saya cara mengatasinya dengan berdoa dan berfokus pada kesehatan mental dan fisik saya. Tanpa Islam, saya tidak akan mampu menghadapi tantangan ini dengan cara yang sama.